Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa hal. Di antaranya adalah mengetahui beberapa jenis cerita, seperti cerita fabel, cerita legenda, dan lain sebagainya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pembelajaran ketiga dan keempat dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, melalui media ini, anak-anak mengetahui keanekaragaman salah satu provinsi di Indonesia dengan teliti. Yang kedua, mengetahui mata pencaharian atau pekerjaan sesuai dengan kondisi alam suatu daerah dengan teliti. Yang ketiga, menemukan salah satu unsur cerita, di antaranya seperti tokoh dalam sebuah teks cerita dengan percaya diri. Selanjutnya, mengetahui keanekaragaman fisik dan kegemaran dalam lingkungan keluarga dengan percaya diri. Selanjutnya, menjelaskan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tahukah kalian apa ibu kota Provinsi Bali? Ya, benar sekali. Denpasar. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah, seperti misalnya Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali, yang dimana kabupaten tersebut didominasi oleh pegunungan dan pantai, sehingga para masyarakat bekerja sebagai penghasil beras dan sayuran. Jadi, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Nah, anak-anak, penjelasan sebagai berikut. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Anak-anak, perhatikan cerita berikut ini. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggallah sepasang suami istri mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Untuk selengkapnya, anak-anak bisa membaca di buku halaman 27. Nah, Masya Allah ya, luar biasa pahala bersedekah. Nah, adapun dalam Islam, pahala bersedekah ditunjukkan sebagai berikut. Dari cerita tadi, terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Adapun salah satu unsur dalam cerita
adalah sebagai berikut. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Berikut ini macam-macam kegiatan ekonomi. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan produsen. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan konsumen. Dari materi yang telah disampaikan tadi, dapat kita simpulkan di antaranya keberagaman dari setiap aspek seperti misalnya daerah, fisik, kegemaran, dan lain sebagainya merupakan sebagai penyatu kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut.